amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi orang yang mana ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu nantinya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan kembali, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya sebelum kita, Pak, itu Allah Subhanahu wa taala juga menguji para rasul, para anbiya. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, yang mana ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mengetahui para pendusta. Artinya ia hanya sekedar mengucapkan saja tanpa ada realitas yang nyata, Pak. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nantinya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Istifhamu ingkarin. Ini adalah sebuah pertanyaan penegasan, Pak. Wa ma'nahu annallaha subhanahu wa ta'ala la budda an yabtaliya ibadahu al-mu'minina bihasbi ma 'indahu minal iman. Makna dari bahasanya Allah itu akan menguji manusia sebagaimana kadar keimanannya, kadar keimanan seseorang. Disebutkan dalam sebuah hadis juga, hadis sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihun thumma al-amalu fal amfalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i. Disebutkan dalam sebuah hadis sahihnya dalam tafsir Ibnu Katsir, manusia yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Para nabi terdahulu itu cobaannya sangat besar, Pak, sangat berat. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Orang-orang soleh juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsalu fal amsalu. Kemudian orang semisalnya dan semisalnya. Setelahnya, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Kemudian seseorang yang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fil bala'i. Dan jika seseorang itu artinya kuat, kokoh, zida fil bala'i, maka akan ditambah ujiannya, Pak. Jadi semakin orang itu kokoh, semakin kuat keimanannya, maka Allah itu semakin akan menguji dirinya. Makanya jangan heran ketika orang-orang soleh itu banyak ujiannya, Pak, karena sebanding dengan keimanannya. Kemudian kami mencoba, artinya di di surah Az-Zumar ayat yang 10 ini, kami akan merinci terkait dengan 5 bekal hidup seorang muslim. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang mana kul katakanlah, wahai hamba-hambaku alladzina yang amanu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
ittaqu rabbakum, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, yang mana kemudian ia melakukan kebaikan di dunia, maka ia akan mendapatkan balasannya. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya kami berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Disebutkan dalam sebuah tafsirnya Ibnu Katsir, qulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bil istimrari ala ta'atihi wa taqwahu. Di sini disebutkan bahwasanya perintah kepada hamba-hambanya yang beriman, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina ahsanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, yang mana disebutkan maknanya liman ahsanal amala fi hadhihi dunya hasanatun fid dunya hum ukhrahum. Jadi seseorang yang mana ia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berbuat kebaikan baik di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya baik nanti di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian poin pertama, 5 bekal hidup seorang muslim. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan itu adalah pondasi segala kekuatan. Ketika bangun rumah itu pasti ada pondasinya, ada cagaknya. Untuk apa? Untuk bisa menguatkan, mengokohkan pondasinya. Sebagaimana iman. Disebutkan dalam sebuah hadis arba'in yang kedua, qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Ini hadis yang sangat masyhur sekali Bapak Ibu hadirin, yang mungkin Bapak hadirin sudah hafal semuanya hadisnya terkait dengan rukun iman. Rukun iman itu yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Kemudian dijelaskan dalam sebuah tafsirnya Ibnu Katsir, makna qauluhu ta'ala amantu billah. Makna iman itu secara bahasa itu adalah at-tasdiq. Iman itu secara bahasa artinya pembenaran. Pembenaran. Adapun secara istilah, tasdiqul qalbi wa nutqil lisani wa amalul jawarih. Adapun secara istilah, iman itu artinya adalah pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan amalul jawarih, amal anggota badan. Jadi ketika seseorang itu sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar di lisan saja, Pak, akan tapi benar-benar ia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Qul amantu billah, al-imanu billah at-tasdiqu billah. Mempercayai Allah Subhanahu wa taala wa biwujudihi, dengan keberadaannya, wa bima yastahiqquhu fi dzatihi, dan benar-benar mengetahui sifat-sifatnya, wa bima jaa'a anillah, dan benar-benar mempercayai apa yang datang darinya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal imani billahi al-imanu bi rasulihi. Dan jika seseorang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga ia nantinya juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Li'annahu jaa'a bi risalati min indallah. Kenapa kita beriman kepada Rasul? Karena Rasul itu yang membawa
Risalah, risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal imani billahi al-imanu biyaumil qiyamah. Sudah kita beriman pada Rasul, kemudian hari akhir, hari kiamat, li'annallaha akhbara bihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkannya tentang hari kiamat. Wal imanu biyaumil qiyamah imanun bil jannati wan nar. Dan salah satu bukti kita, Pak, beriman adanya hari akhir itu, kita mempercayai adanya siapa? Adanya surga dan neraka. Wal imanu bil jannati wan nari imanun bil jazaa'i wal hisab. Sesudah kita mempercayai, mengimani adanya hari akhir, adanya surga, adanya neraka, maka kita juga dituntut untuk apa? Percaya bahwasanya nanti itu ada hari al-jaza, hari pembalasan, wal hisab, dan hari perhitungan. Itu makna keimanan. Kemudian terkait dengan dalil tentang iman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Rabbakum, yang mana itu adalah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wal ladzina min qablikum, dan sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Supaya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kembali ayat yang ke-22 surah Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa binaa. Bahwasanya Allah itu menjadikan bumi firasyan, hambaran, was-samaa, menjadikan langit binaan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini adalah sebuah ayat yang mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kembali dalam surah Al-Fat juga, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang ia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami telah menempatkan kepada orang-orang kafir itu sa'ira. Sa'ira itu neraka yang menyala-nyala, Pak, nantinya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah salafus saleh, Bapak Ibu sudah tahu namanya adalah Bilal bin Rabah, Pak. Beliau adalah seorang budak pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana budak ini ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Kemudian tuannya Umayyah bin Khalaf, ia tidak terima, Pak, bahwasanya budaknya ini masuk agama Islam. Kemudian tuannya Umayyah bin Khalaf ini itu menyiksa Bilal bin Rabah, yang mana ia diseret ke padang pasir yang sangat panas. Kalau kita bawa daging pun bisa jadi itu matang, Pak, tapi sangat panasnya padang pasir tersebut. Bilal bin Rabah ini diseret di padang pasir, kemudian ditindih, Pak, ditindih batu yang besar. Sudah panas, kemudian ditindih batu, yang mana tuannya ini, Pak, tidak terima. Karena apa? Karena Bilal bin Rabah ini masuk agama Islam, masuk agamanya Rasulullah SAW. Ditanya, wahai Bilal, apakah kamu akan tetap bersama Rasulullah SAW, artinya masuk Islam, atau kamu mengikuti ajaran nenek moyangmu yang mana menyembah berhala, Lata, Uzza, dan lain sebagainya? Itu diuji betul, Pak, keimanannya. Kalau mungkin
kita mungkin tidak tahu nantinya bagaimana. Akan tapi Hilal bin Rabah ini mempunyai keimanan yang sangat kuat. Ia tetap teguh pendiriannya, bahwasanya ia katakan ahad, al-had, ya. Bahwasanya Allah, ya. Satu, ya. Artinya benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ia tetap berteguh pendiriannya, ya. Sampai akhirnya ia tetap masuk Islam, kemudian juga dibebaskan ya, oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya ya, keimanan itu sebanding dengan kadar manusia. Ya. Bahwasanya kita bisa melihat Hilal bin Rabah keimanannya ya, itu tidak goyah, Pak. Ya. Lebih kuat daripada penderitaannya. Ya. Kemudian bekal yang kedua adalah bekal ketakwaan, ya. Bekal hidup yang menyelamatkan kita. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna takwa ya, artinya adalah al-imtithalu awamirillahi Subhanahu wa taala wajtinabu nawahi. At-taqwa hiya al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallah raja'an thawabahu wa taraka ma'siyatillahi ala nurin minallahi azza wa jalla wa khasyatu iqabahu. Bahwasanya takwa itu adalah kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan kita menjalankan ketaatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan kita takut bahwasanya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan dihukum, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal pula itu nantinya akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali kisah yang dapat kita ambil dari kisahnya Umar bin Khattab dengan penjual susu, ya. Yang mana Umar bin Khattab ini terkenal dengan kewibawaannya, terkenal dengan ketegasannya, yang mana setiap malamnya ini Umar bin Khattab itu mengelilingi, ya, desa, mengelilingi kampungnya untuk mengecek, Pak. Mengecek bahwasanya rakyatnya ini aman, rakyatnya ini sejahtera, ya. Kemudian Umar bin Khattab ini mendengar sebuah ucapan dari rumah, yang mana terdengar bahwasanya ada sebuah rumah, di situ ada ibu dan anak perempuannya. Ibu ini mengatakan, "Nak, kita campur saja, ya, susu ini dengan air agar nantinya susu ini menjadi lebih banyak." Kemudian anak perempuan tersebut mengatakan, "Tidak, ini dilarang oleh Umar bin Khattab, bahwasanya jangan sampai nantinya kita mencampur susu dengan air supaya nantinya lebih banyak." Kata ibu tadi mengatakan, "Tidak apa-apa, ya. Umar bin Khattab itu tidak tahu, tidak bakal tahu Umar bin Khattab itu." Maka anak tersebut menjawab, "Ya, kalau Umar bin Khattab ini tidak tahu, maka Allah itu pasti melihat kita." Ya. Seketika itu Umar langsung menangis, Pak. Langsung menangis, ya. Keesokan harinya ia menyuruh putranya untuk apa? Untuk menikah dengan gadis tersebut, dan lahirlah anak yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang bijaksana, seorang khalifah yang dermawan, ya. Itu adalah sebuah dari ketakwaan, ya. Bahwasanya takwa itu menuntut kita untuk benar-benar aksi yang nyata, ya. Bahwasanya orang tersebut tuntut benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak hanya sekedar di lisan, akan tapi juga di amal perbuatannya. Ya. Amal perbuatannya. Kemudian bekal yang ketiga adalah al-ihsan. Ya. Bekal seorang hidup manusia adalah al-ihsan, menebar kebaikan dimanapun kita berada. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat kebaikan nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis juga, hadis arba'in yang kedua, fahbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah itu melihatmu. Fa in lam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah itu Maha melihatnya, Maha melihatmu. Dalil al-ihsan disebutkan dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini menjadi sebuah dalil bahwasanya ketika kita kok berbuat kebaikan itu nantinya akan kembali kepada diri kita pribadi, Pak. Akan kembali kebaikan itu kepada diri kita pribadi. Sebaliknya, jika orang tersebut berbuat keburukan, maka juga keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Dan balasan kebaikan itu dengan kebaikan. Artinya kita tidak membatasi Bapak hadirin bahwasanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, kita berbuat baik itu tidak memandang itu orang kaya, itu orang miskin, itu orang yang punya harta yang banyak dan lain sebagainya. Akan tapi ketika orang tersebut memiliki kesusahan, membutuhkan bantuan pertolongan dari kita, maka kita wajib untuk menolongnya, hatta itu orang kafir, hatta tolong orang kafir. Banyak sekali kisahnya, kisah Hasan Al-Basri yang mungkin Bapak Ibu hadirin sudah tahu. Hasan Al-Basri itu Pak punya tetangga, Pak. Punya tetangga yang mana tetangganya ini non Muslim, orang Nasrani. Rumahnya Hasan Al-Basri ini di bawah, kemudian rumah tetangganya yang Nasrani ini di atas. Itu mohon maaf WC-nya itu merembes di atapnya Imam Hasan Al-Basri. Itu ditadahi dengan ember oleh Imam Hasan Al-Basri selama berapa, Pak? 20 tahun. Bayangkan, Pak, 20 tahun, Pak. Jenengan betah apa boten, Pak? 20 tahun jenengan nadai ember, nadai ember kencing merembes dari atap rumahnya. Itu selama 20 tahun lamanya. Kalau kita sanggup bukan Mbak? Wah, tidak sanggup ya, tidak betah, apalagi dengan baunya. Tapi Imam Hasan Al-Basri ini mengamalkan sebuah hadisnya, fal yukrim jarahu. Artinya ia benar-benar memuliakan tetangganya betul. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini menderita sakit, Pak. Sakit, kemudian dicenglah oleh tetangganya yang Nasrani tersebut. Wahai Imam Al-Basri, sudah berapa lama kamu ini nadahi rembesan air kencing ini? Imam Hasan Al-Basri mengatakan sudah 20 tahun lamanya. 20 tahun, Pak. Waktu yang tidak sedikit, waktu yang lama sekali. Dari situ orang Nasrani tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang langsung bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Imam Hasan Al-Basri, langsung masuk Islam. Bisa jadi perbuatan baik kita itu menjadikan jalan orang lain itu menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan hal yang sekecil apapun, baik itu jenengan memberikan sebuah nasihat kepada teman jenengan, kepada tetangga jenengan, kepada saudara jenengan, bisa jadi itu menjadi sebuah jalan bagi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, ataupun untuk menjadi mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Langsung itu Pak. Ya. Orang Nasrani tersebut langsung bersyahadat, langsung masuk Islam, mengatakan keislamannya. Ya. Ya. Itu adalah dengan kita al-ihsan, ya, berbuat baik dimanapun kita berada. Ya. Tidak memandang itu orang yang kaya miskin semuanya. Bila itu ada kesusahan kita senantiasa kita bantu. Ya, kita bantu. Kemudian poin yang keempat, 5 bekal ini sudah poin yang keempat adalah dengan optimis ataupun dengan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'atun. Dan bahwasanya bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Maka kita fokuskanlah terhadap amal soleh kita, terhadap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan kita meratapi masa lalu yang kelam yang mungkin kita banyak sekali dosanya, yang banyak sekali kemaksiatannya. Akan tapi bumi Allah itu luas. Kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan menolong kita, dan Allah itu akan menyediakan jalan bagi orang yang mau berusaha, bagi orang yang mau berubah, bagi orang yang mau berubah. Disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, wa qauluhu wa ardullahi wasi'atun, bahwasanya bumi Allah itu luas. Qala Mujahid, fahajiru fiha wajahidu wa'tazilu al-awthan. Dikatakan oleh Mujahid, fahajiru, maka berhijrahlah, wajahidu, maka berjihadlah, wa'tazilu al-awthan, dan janganlah kalian itu menyembah berhala-berhala. Wa qala Syarikun an Mansurin an Ata fi qawlihi wa ardullahi wasi'ah. Dari Syarik, dari Mansur, dari Ata, ia mengatakan, qala idza du'itum ilal ma'siyah fahrubu. Dikatakan bahasanya ketika engkau diajak kemaksiatan, engkau diajak untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahrubu, maka pergilah, maka hindarilah. Kita disuruh untuk apa? Untuk berhijrah, Pak. Ketika mungkin di sebuah kaum, di sebuah lingkungan yang mana itu banyak sekali kemaksiatannya, yang mungkin itu tidak bisa kita hindari, ya, maka sebaiknya kita apa? Benar-benar kita berhijrah, pergi dari lingkungan tersebut. Ya. Karena apa? Karena orang, ya, kalau orang itu tidak kuat keimanannya, pasti akan terseret, Pak. Ya. Pasti akan terseret, ya. Pasti akan terjerumus oleh kemaksiatan yang mana banyak sekali di lingkungan tersebut, ya, banyak kemaksiatannya, ya, banyak perbuatan dosanya. Kalau orang itu tidak kuat keimanannya, lebih baik ia hijrah, ya. Hijrah dari lingkungan yang tidak baik, ya, menuju ke lingkungan yang lebih baik lagi. Lam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru. Dan bukanlah Allah itu menjadikan bumi ini luas, ya. Fatuhajiru, maka berhijrahlah kita. Ya, ini dengan poin yang keempat, kita lihat berhusnudzon, ya. Kita mencoba setiap amal ibadah yang kita lakukan, meskipun itu gagal lagi, kemudian kita melakukan lagi, gagal lagi, ya. Kita tetap optimis, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hambanya yang mau berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keempat, ya. Kemudian poin yang kelima adalah bekal hidup seorang muslim adalah dengan kita sabar, ya. Bakal hidup menghadapi ujian, ya. Sabar, ya. Di sini pasti, ya, sudah semua, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tapi tidak semua orang memiliki sifat sabar, ya. Dan kita dalam di dunia ini dituntut untuk apa? Untuk mempunyai sifat sabar. Sabar itu ada berapa macam, Bapak hadirin? Ada 3, Pak. Ada 3 macam-macam sabar, itu ada 3. Ya.
sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar dalam menahan kemaksiatan atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjalani takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan, baik itu yang contohnya misalkan sholat, kita dituntut untuk sabar, dituntut untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap gerakannya, setiap bacaannya, sabar, jangan terburu-buru. Ada imamnya bacanya lama, itu kita dituntut untuk sabar, sabar dalam ketaatan artinya. Puasa juga sama, puasa juga sama, Pak. Puasa itu dituntut untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Tidak cuma sekedar ia menahan lapar dan dahaga saja, akan tapi juga menahan dari segala bentuk hal-hal yang mengurangi pahala puasanya, tidak menghibah orang, tidak mencela orang, tidak menzalimi orang. Itu artinya sabar dalam ketaatan. Kita dituntut untuk menjalankan kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menahan kemaksiatan, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menjaga pandangannya. Ini juga penting sekali, karena apalagi di media sosial, itu kita tidak bisa menghindari 100%. Yang namanya gadget itu pasti banyak sekali hal-hal yang yang mengundang godaan syahwatnya, godaan kemaksiatannya. Oleh karena itu, sabar di sini kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut, menjaga pandangannya, menjaga syahwatnya, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sakit, Bapak Ibu hadirin, sekarang sakit itu kita bersabar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sakit kepada seseorang, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu membenci, Pak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyiksa hambanya, enggak. Akan tapi orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit itu untuk apa? Untuk hambanya ini biar sadar bahwasanya kamu itu butuh Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat mempunyai rasa ataupun sifat iri, Pak. Ketika hambanya kok jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian sakit, itu untuk apa? Untuk hambanya ini agar dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mungkin di dunia ini ketika diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, lupa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwasannya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan salah satu sifat wali Allah Subhanahu wa taala itu, orang kalau diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok saya diberikan ujian yang seberat ini gitu. Tidak ada kata tersebut, tidak ada kata yang tersebut. Akan tapi orang yang beriman itu benar-benar mengetahui ada hikmah. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang tersebut. Jadi tidak mengeluh, tidak tidak curhat kepada orang lain. Artinya saya diberikan ujian seperti ini, ujian sakit, ujian anaknya mungkin kurang untuk bisa diatur ataupun diuji dengan harta dan lain sebagainya.
Ciri wali Allah itu tidak seperti itu, artinya tidak mengeluh, ya. Tidak mencurhatkan, ya, ujiannya kepada manusia. Akan tapi ia benar-benar memendam, ya. Benar-benar ia diam, ya. Benar-benar ia senantiasa mencoba bahwasanya ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, ya. Itu terkait dengan 5 bekal, ya, bekal hidup seorang muslim yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat yang 10, ya. Surah Az-Zumar ayat 10 yang pertama apa? Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua, bekalnya adalah ketakwaan. Yang ketiga adalah al-ihsan. Yang keempat adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, ya, manfaat ilmu yang kami sampaikan dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.